Ya, salam ketemu lagi dengan saya Pak Hadi Rahmadi dalam mata kuliah pemanduan wisata. Dalam pemanduan wisata itu ada beberapa teknik yang digunakan di samping eksplorasi dari sebuah deskripsi atau dari sebuah tulisan-tulisan yang baik itu dari buku, dari jurnal, ataupun dari penelitian-penelitian, tetapi juga bisa dari beberapa legenda. Jadi dalam pemanduan wisata itu ada dua metode yang digunakan. Satu metode yaitu deskripsi, menerangkan deskripsi dari tulisan maupun dari cerita, atau dari sebuah jurnal ilmiah ataupun tulisan-tulisan buku maupun dari cerita-cerita rakyat. Ya, maka cerita-cerita rakyat maupun tulisan-tulisan jurnal-jurnal ilmiah ataupun buku itu dirubah menjadi sebuah narasi, atau dari sebuah tulisan yang berupa tulisan kemudian dirubah menjadi sebuah metode penerangkan dengan cara voice atau lisan. Jadi ada dua cara yang digunakan yang itu diperbolehkan, yaitu satu untuk legenda atau cerita rakyat atau mitos, yang satu adalah secara pendekatan secara ilmiah. Itu diperbolehkan dalam pemanduan wisata. Untuk itu akan saya presentasikan tentang bagaimana guiding teknik atau teknik pemanduan wisata. Jadi ada tekniknya dalam pemanduan wisata. Ya, kita sekarang sudah ke guiding teknik. Bagaimana kita melakukan teknik guiding. Bagaimana posisi seorang pemandu wisata di antara wisatawan-wisatawan yang lain. Jadi definisi pemandu wisata adalah seseorang yang bertugas sebagai penerjemah, menerangkan suatu objek tertentu, maupun mengamankan wisatawan, baik itu wisatawannya maupun barang-barang yang ada yang dibawa oleh wisatawan. Maka pemandu wisata adalah seseorang yang pertama kali ketemu secara langsung dengan wisatawan. Maka dalam referensi dikatakan bahwa pemandu wisata adalah duta bangsa atau duta daerah untuk daerah tertentu. Sehingga karakter dari masyarakat lokal atau kearifan lokal atau disebut dengan local wisdom itu tercermin dari pemandu wisata ini yang langsung berhubungan dengan wisatawan atau langsung ketemu dengan wisatawan pertama kali. Maka seorang pemandu wisata harus mempunyai beberapa karakter-karakter yang memang itu sudah terlatih, yang baik dari skill, knowledge maupun attitude. Jadi tata krama, budi pekerti itu sangat diperlukan sekali bagi seorang pemandu wisata. Nah, kemudian ada perbedaan apa pemandu wisata, apa tour leader. Kalau seorang tour leader adalah seseorang sebagai pemimpin perjalanan yang mengurusi kebutuhan wisatawan tentang informasi, fasilitas, administrasi yang telah ditentukan oleh travel agent. Artinya tour leader di sini adalah seseorang yang sebagai wakil daripada sebuah perusahaan travel agent atau biro perjalanan wisata.
Kemudian mengurusi apa saja tour leader ini, mengurusi tentang administrasi, baik pemesanan restoran, pemesanan fasilitas, pemesanan hotel. Maka seseorang yang sebagai wakil dari travel agent itu adalah tour leader. Sehingga ada perbedaan pemandu wisata dengan tour leader. Nah, di dalam presentasi itu intinya adalah merubah deskripsi menjadi sebuah narasi. Merubah sebuah tulisan menjadi sebuah bahasa lisan yang disampaikan kepada wisatawan. Ya, di sini bisa saya gambarkan, ya, ada garis merah di sini, grafik dengan garis merah. Nah, garis merah ini seperti orang berteriak, orang marah, ya, dengan nada yang sangat tinggi. Ya, ini biasanya tidak baik digunakan karena seorang pemandu wisata seperti orang yang marah-marah. Kemudian untuk power atau energinya akan semakin cepat habis. Sangat capek sekali. Nanti akan saya terangkan di mana pemandu wisata itu melakukan pemanduan wisata lebih dari 1 jam. Ya, sehingga energi dan teknik pemanduan maka disebut teknik pemanduan atau teknik presentasi. Ini harus dipunyai oleh seorang pemandu wisata. Ya. Kemudian teknik yang kedua itu adalah teknik dengan datar. Jadi tidak ada penekanan-penekanan untuk notasinya atau intonasinya. Sehingga itu apakah menarik ataukah lucu atau menarik dalam perjalanan ini tidak terlihat. Maka saya gambarkan menjadi sebuah grafik yang datar-datar saja. Ini biasanya sangat membosankan. Ya, ini sangat membosankan. Mana yang penting, mana yang tidak, mana yang menarik atau yang mana yang tidak, ini tidak diketahui. Sehingga datar ini biasanya juga sangat membosankan. Maka seorang pemandu wisata bisa mengetahui, maka saya gambarkan dengan grafik warna hijau. Di sini warna hijau, di sini artinya inilah yang digunakan. Kadang kita akan naik, nada dan intonasi nanti akan diketahui bagaimana nada, intonasi, ya, vokal dan lain-lain digunakan. Kemudian bagaimana datar, tetapi juga akan turun, kemudian naik lagi, kemudian datar lagi. Nah, ini teknik-teknik dalam presentasi atau teknik-teknik dalam pemanduan wisata dalam presentasi yang disampaikan kepada wisatawan. Nah, deskripsi adalah sesuatu yang tadi sudah di depan saya terangkan bahwa pemandu wisata hanya diperbolehkan memberikan presentasi atau keterangan atau informasi kepada wisatawan berdasarkan ada 2. Satu dari kajian-kajian ilmiah. Ya. Kajian ilmiah itu bisa buku, bisa jurnal ilmiah, bisa penelitian yang berdasarkan daripada keilmiahan, berdasarkan sumber-sumber yang jelas melakukan suatu penelitian yang sah secara ilmiah. Kemudian juga ada sumber yang kedua berdasarkan mitologi atau mitos atau legenda. Banyak sekali di negara kita ini banyak tentang mitos atau legenda. Bagaimana terjadinya Prambanan hanya dalam 1 malam sebagai misal. Itu legenda mitos. Bagaimana Tangkuban Perahu, bagaimana Danau Toba, atau bagaimana yang ada di mana Wakatobi sebagai misal tentang Kerajaan Liang, ya, atau si Gale-Gale yang ada di Batak.
ataupun di Makassar sana tentang Tanah Toraja. Nah, ini adalah mitos atau legenda. Dan ini sangat-sangat diperbolehkan untuk disampaikan kepada wisatawan. Karena ini merupakan kepercayaan yang sudah turun-temurun dari leluhur atau dari nenek moyang atau dari kakek moyang masyarakat yang ada di situ. Sehingga pemandu wisata itu adalah seseorang yang dilarang untuk mengeluarkan opini atau pendapatnya secara pribadi. Jadi memberikan opini karena biasanya ini ada beberapa pemandu wisata atau guide itu membuat sebuah opini karena malas dengan jalan di tempat yang panas, maka membuat sebuah opini bahwa daya tarik wisatanya di sebuah destinasi wisata tidak ada, sebagai misal seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau berbicara tentang politik, berbicara tentang agama. Sehingga pemandu wisata memang benar-benar seseorang yang melakukan pemanduan atau menerangkan, melakukan informasi atau transfer informasi dari kajian-kajian yang sifatnya ilmiah atau mitos. Tidak boleh melakukan berpolitik, propaganda, dan lain-lain. Atau mengeluarkan opini-opini secara pribadi. Nah, sehingga narasi adalah suatu tata cara mengungkapkan deskripsi atau tulisan. Jadi beberapa tulisan ilmiah, beberapa tulisan yang dilakukan secara ilmiah, pendekatan ilmiah, ini diperbolehkan. Tetapi kalau opini pribadi ataupun pendapat-pendapat pribadi memang tidak bisa diperbolehkan. Maka ketika seorang pemandu wisata melakukan pemanduan wisata, tentunya ada beberapa sentuhan-sentuhan yang humanity atau manusiawi, sehingga membuat menarik dan bisa memberikan sebuah kesan kepada audiens atau wisatawan, baik dengan joke-nya, baik dengan leluconnya, atau dengan cerita-cerita komedinya. Nah, ini diperbolehkan di dalam pemanduan wisata. Maka ini narasi, intonasi, ya ini dan nada suara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang pemandu wisata dalam melakukan pemanduan wisatawan. Maka untuk tempo dan nada suara tekniknya ada beberapa. Tempo lambat, nada tinggi. Biasanya ini digunakan ya seperti grafik tadi, grafik di depan sudah saya sampaikan. Ada tempo lambat dengan nada yang tinggi. Kenapa ini digunakan? Karena pemandu wisata biasanya ada di dalam sebuah angkutan wisata sebagai misal, transportasi wisata. Maka ketika transport ini berjalan, ada destinasi, objek, maupun sesuatu yang menarik. Karena waktunya sangat pendek, maka pemandu wisata menggunakan teknik temponya lambat dengan nada yang tinggi. Nah, biasanya digunakan untuk menyebutkan nama-nama orang, jalan, tempat, gelar, dan pangkat. Kenapa digunakan teknik ini? Teknik ini digunakan agar audiens atau wisatawan tertarik dengan apa yang diucapkan oleh pemandu wisata. Maka ada tekniknya dalam penyebutan nada dan suara. Ya. Kemudian teknik yang kedua, tempo tinggi dengan nada yang tinggi. Nah, biasanya ini dalam suatu perjalanan ternyata kesempatannya hanya sebentar,
atau sekilas, tetapi di situ ada sesuatu yang menarik. Maka pemandu wisata menggunakan temponya tinggi, dengan nada yang tinggi pula. Nah, ini biasanya seorang tour guide menggunakan teknik seperti ini. Ya, kenapa ini digunakan juga akan sama, bahwa wisatawan dibuat tertarik karena waktunya sangat pendek atau sempit, hanya sekilas, maka harus dengan tempo tinggi dan nada yang tinggi. Kemudian tempo yang selanjutnya ada tempo sedang. Nada sedang ini biasanya digunakan untuk presentasi atau memberikan informasi atau sesuatu itu dengan waktu yang agak lama. Nah, ini tekniknya agar energi atau power seorang pemandu wisata tidak capek atau habis. Ya, ada beberapa teknik yang digunakan. Termasuk bagaimana seorang pemandu wisata agar tetap menarik bagi wisatawan. Biasanya adalah dengan raut wajah yang segar, mata bersih, tidak merah ya karena kurang tidur atau capek atau kepanasan, maka diperlukan trik-trik khusus. Kemudian rambut penampilan harus bersih rapi, tidak menutup kuping, berbicara dengan rata-rata air atau melihat kepada wisatawan secara langsung, atau berbicara dengan menatap mata lawan bicara. Ya, ini berhati-hati, karena kalau berbicara dengan audiens atau dengan wisatawan, terutama wisatawan asing, ini kalau kita tidak melihat lawan bicara kita, maka kita dianggap tidak merespon atau tidak menghargai daripada orang lain atau wisatawan tersebut. Ya, sehingga kalau kita berbicara dengan orang lain harus wajah ataupun mata dari wisatawan atau lawan bicara kita itu harus kita lihat. Bukan kita berbicara tetapi melihat objek atau lihat di tempat yang lain. Nah, selanjutnya istilahnya blocking. Blocking itu ada suatu istilah di mana wisatawan dan pemandu wisata berkedudukan. Nah, intinya adalah di mana wisatawan dan di mana pemandu wisata itu meletakkan diri atau keberadaan wisatawan. Yang pertama dengan bentuk bulat. Bulat ini ya, pemandu wisata ada di tengah, maka di sini banyak wisatawan. Intinya agar informasi yang diberikan pemandu wisata bisa tersampaikan ke seluruh wisatawan ini. Ya. Kemudian ada bentuk piramida. Ini biasanya juga karena lokasinya itu tidak begitu bagus, tidak rata, maka pemandu wisata selalu ada di depan. Ya. Kemudian juga ada yang lain. Ini bentuk-bentuk yang lain, ada wisatawan, kemudian pemandu wisata. Ini dilihat daripada tempatnya atau lokasinya. Biasanya tidak rata, naik turun dan lain-lain. Nah, kita akan lihat apakah menggunakan yang ini atau menggunakan yang Nah, ini istilahnya adalah blocking. Ini adalah blocking istilahnya. Ini biasanya teknik ini digunakan dalam pemanduan wisata. Nah, ini blocking yang berputar, pemandu wisata yang berada di tengah, kemudian ini dikelilingi oleh wisatawan. Intinya adalah bagaimana agar informasi tersampaikan kepada semua wisatawan. Maka wajah, raut wajah, suara, dan lain-lain voice ini akan tersampaikan ke wisatawan secara keseluruhan. Nah, ini blocking. Yang pertama, ini blocking yang kedua dengan menggunakan piramida. Wisatawan ada di depan pemandu wisata, maka ini adalah kedudukan wisata. Bentuknya piramida. Tujuannya bagaimana? Ya sama, agar pemandu wisata terlihat, informasi tersampaikan, dan wisatawan akan tertarik apa yang disampaikan kepada
pemandu wisata. Nah, ini juga lagi wisatawan kemudian ini pemandu wisata. Ya. Yang ini juga akan sama, bentuknya seperti ini, hanya berbagai macam bentuk yang tekniknya pemanduan wisata di lapangan. Nah, saya kira demikian, saudara-saudara ya, dan mahasiswa semua. Ini adalah teknik pemanduan wisata yang saya sampaikan, yang tentunya ini sangat aplikatif sekali, bisa digunakan di dalam pemanduan wisata. Dan nanti kalau ketemu Pak Hari atau sekarang saudara-saudara di tempat saudara, di tempat orang tua, di kampung saudara, bisa mempraktekkan diri. Seperti apa nada suara tinggi, bagaimana tempo lambat, ya, bagaimana intonasinya. Walaupun dalam video-video perkenalan saudara itu sudah cukup bagus, ya sudah cukup bagus dan sangat menarik sekali. Ada beberapa yang menarik, dan walaupun saya belum ketemu dengan saudara, terima kasih saudara sangat antusias, sangat perhatian dengan apa yang saya sampaikan, dengan video-video pertama yang saudara sampaikan kepada Pak Hari sebagai dosen pemandu wisata. Tentunya video yang dikirimkan ke Pak Hari itu juga saya share ke dosen-dosen, dan mereka memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ya, tidak hanya disimpan oleh Pak Hari, tetapi dinilai oleh dosen-dosen yang lain. Dan walaupun kita tidak ketemu secara langsung, tetapi metode pembelajaran dengan jarak jauh ini tetap akan berjalan, dan Anda tidak akan pernah merugi, atau Anda tetap akan pintar, dan apa yang disampaikan dosen sampai kepada saudara. Ya, saya kira demikian pertemuan di video ini. Nanti akan kita ketemu di kampus, karena saya juga belum ketemu saudara semua di kampus secara langsung, baru melihat profil saudara dengan video pertama yang dikirimkan ke saya, ke Pak Hari, dan itu sangat luar biasa buat kalian. Saya kira demikian dari saya. Salam sehat selalu, dan salam juga buat keluarga. Jaga kesehatan, dan saya tunggu saudara di kampus di tahun depan, di tahun 2001. Terima kasih dan salam sehat selalu.